supaya angka kematiannya itu kecil ya. Itu gimana sih Pak kita merawat DOQ itu supaya angka kematiannya memang betul-betul kecil gitu. Jadi memang susah, gampang-gampang susah ya bagi yang belum menjalaninya, itu gampang-gampang susah. Tapi kalau sudah seringnya menjalani, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, ini sudah hampir jam 3 sore. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan semuanya, rekan-rekanku yang ada di seluruh Nusantara. Ini umur hampir 20 hari. Jadi kita akan lari ke DOQ karena kemarin ada yang menanyakan memperkecil angka kematian. Itu seperti apa, Pak? Memang kalau di DOQ kita agak sedikit, kalau yang belum berpengalaman memang agak sedikit kita mengalami angka kematian terkadang. Ya sebenarnya walaupun itu yang berpengalaman atau yang tidak, kalau yang namanya kematian ya tetap ada. Wong namanya ya barang bernyawa, tapi kan setidaknya kita memperkecil angka kematian untuk DOQ itu seperti apa. Jadi rekan-rekanku, ini umur hampir 20 hari, kita akan ke umur yang ke sekitar 4 hari ya. Sekitar 4 hari ini sekitar 4 hari. Tanggal 10 kemarin menetas, sekarang tanggal berapa ini hari ini? Hari Kamis ya. Hari ini tanggal 14, berarti sekitar 4 hari yang lalu ini menetas. Nah, ini adalah DOQ. Untuk merawat DOQ kita seperti apa agar supaya sahur. Supaya angka kematiannya itu kecil ya. Itu gimana sih Pak kita merawat DOQ itu supaya angka kematiannya memang betul-betul kecil gitu. Jadi memang susah, gampang-gampang susah ya bagi yang belum menjalaninya, itu gampang-gampang susah. Tapi kalau sudah seringnya menjalani ya sebenarnya ya sudah, tinggal taruh sudah selesai gitu. Ya angka kematian tetap ada kawan. Nah itu kan contohnya tuh, ada itu kematian itu. Ya angka kematian tetap, siapapun dia, sepinter-pinternya dia itu ya tetap ada kematian. Tapi kan tidak signifikan gitu, tidak gimana ya, tidak sebanyak mungkin gitu. Nah, di sini coba kita bahas mengenai masalah kita mengurangi angka kematian itu seperti apa. Yang pertama mungkin dari segi pakan kawan. Pakan kami di sini menggunakan merek BPS, ini dari produk New Hope punya. Jadi untuk pakan ini kita haluskan di umur-umur tersebut, itu kita haluskan menggunakan apa? Silahkan blender juga boleh, diayak juga boleh, atau di bebas ya, yang penting dihaluskan seperti ini kawan. Ini kita haluskan, maka hasilnya di bawah akan halus. Kemudian kita tabur. Kita tabur saja karena ini belum. Nah, kita tabur di situ seperti itu. Terus kemudian apa sih caranya, gimana sih kita supaya kita mengurangi angka kematian itu Pak? Ya, kita mengurangi angka kematian. Yang pertama, ini tempat untuk DOQ kita jangan terlalu sempit kawan. Sekali lagi, tempat untuk DOQ itu jangan terlalu sempit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pakan. Nah ini pakan ini kalau bisa kualitas nomor 1. Kalau saya menggunakan BPS, sering saya sampaikan, Pak kok muter-muter terus toh Pak? Ya biar supaya paham.
Ya, yang pertama tadi jangan terlalu sempit kawan. Terus kemudian suhunya yang kedua, suhu. Yang krusial itu memang sempit, jangan terlalu sempit. Kalau sempit resikonya terlalu tinggi. Resiko kematian akan terlalu tinggi. Kemudian suhu. Suhu setelah dia masuk ke dalam box itu kita perhatikan betul. Apakah dia masih kedinginan ataukah dia memang sudah tidak kedinginan. Dia kedinginan tidak bisa, kemudian dia kepanasan pun dia tidak akan bisa. Kalau dia kepanasan, dia akan lari ke tepi. Dia akan lari ke tepi menghindari panas. Kalau kedinginan, dia akan ngumpul di bawah lampu. Nah, ini kalau dua-duanya ini memang di situ memang kejadian seperti itu, jangan mengharap angka kematian bisa kita netralisirkan. Justru angka kematian akan bertambah banyak. Karena apa? Mereka tidak akan makan dan tidak akan minum. Sehingga badan lemes, maka kematian ditunggu. Ya, yang pertama tadi, jangan terlalu sempit boxnya. Ukuran box 60 dikali 180 itu biasanya saya isi 120. Nanti di umur-umur 7 hari, 8 hari kami kurangi lagi. Ya 120 menjadi 100. Kita kurangi di umur-umur seminggu. Kenapa? Badan dia mulai besar kawan. Kenapa kita kurangi? Tujuannya biar tidak senggolan ketika dia terkejut. Nah itu. Yang pertama jangan terlalu kesempitan. Kemudian yang kedua jangan kepanasan. Jangan kedinginan tempatnya, bola lampunya masih suhu yang ada di dalam. Terus kemudian yang ketiga, kualitas pakan kawan. Itu berpengaruh sekali kualitas pakan itu. Terus kemudian yang keempat bisa jadi DOQ terlambat masuk ke dalam boxnya, kelamaan di dalam mesin penetas, itu bisa juga berpengaruh untuk angka kematian. Jadi kalau mau mengurangi angka kematian, yang pertama, boxnya tempatnya jangan terlalu sempit, Pak. Karena ini dikasih makan, maka dia ngumpul di situ. Sebenarnya di belakang sana masih longgar. Nah, masih longgar, ya, masih longgar. Nanti kalau dia sudah selesai makan, maka dia akan buyar. Nah, jadi yang pertama itu tadi kawan, boxnya jangan terlalu sempit. Kemudian lampu, suhu. Perhatikan suhu, panas dinginnya itu kita perhatikan. Terus kemudian pakan, kualitas kalau bisa nomor 1. Mahal Pak, iya. Itu berpengaruh, pakan berpengaruh. Terus kemudian apa tadi ya? Tempat boxnya jangan terlalu sempit, harus longgar. Terus kemudian pakan kualitas yang bagus. Kemudian suhu, bola lampunya. Jangan kedinginan, jangan kepanasan. Tandanya Pak, dia kalau nggak kedinginan, dia nggak kepanasan, dia akan main sana-sini dan dia akan makan seperti itu. Happy kawan. Ya, happy kawan. Nah, itulah beberapa yang harus diperhatikan untuk mengurangi angka kematian ketika DOQ. Air minumnya kawan. Kita menggunakan kerikil supaya tidak nyemplung. Kalau dia nyemplung, ya sudah, kedinginan. Kalau dia kedinginan, maka dia akan asik menyelamatkan badan, dia tidak memikiri badan, maka angka kematian akan menunggu. Nah, jadi rekan-rekan mungkin di sini kita sambil belajar sama-sama ya. Pengalaman saya seperti itu. Dulu memang sering saya, di awal-awal memang sering saya, angka kematian itu tinggi, itu sering. Karena cara merawatnya kita tidak tahu. Ilmu itu sangat penting kawan. Pengalaman itu sangat perlu untuk kita semuanya. Oleh karena itu, lewat inilah saya berbagi. Yang pertama tadi, kandang jangan terlalu sempit. Ya, jangan terlalu sempit. Kemudian kualitas pakan. Pak, saya mau pakai pakan 511 yang proteinnya 20% ke atas. Boleh, nggak apa-apa. Terus kemudian suhunya di dalam itu diperhatikan betul. Apakah dia kedinginan, apakah dia memang kepanasan. Itu harus diperhatikan. Karena itulah yang menentukannya. Salah-salah kalau dia kedinginan, nah sudah. Terus sampai berapa Pak ini di dalam box seperti ini? Kalau saya sih biasanya 2 minggu. 14 atau 15 hari itu sudah saya pindah. Pindah ke kandang besar, seperti itu. Nah, kita pindah ke situ kawan. Di umur 2 minggu. Itu sudah 2 minggu lebih. Hampir 3 minggu. Nah, gitu ya. Jadi rekan-rekanku kita sama-sama belajar, sama-sama memahami di sini. Bukan berarti saya yang paling pinter, bukan berarti yang saya paling ngerti ya. Enggak juga.
Karena saya berbagi ini hanya untuk berbagi pengalaman dengan rekan-rekan yang kemarin ada pertanyaan mengurangi angka kematian ketika DOG seperti apa, Pak. Ya itulah tadi. Ya, jadi teori-teori itu silahkan diadu, silahkan dicari mana yang kita anggap secara logika, yaitu yang kita pakai, mana yang kita anggap secara di pikiran kita memang betul-betul masuk akal, ya silahkan saja. Cari referensi lain, belajar dari buku, dari YouTube siapapun, ya itu boleh-boleh saja. Ya, kita tidak ada pemaksaan di sini. Harus mengikuti cara kita, enggak juga. Karena apa? Setiap kandang perawatan pasti beda-beda. Hasil beda, perawatan beda, jumlah sama, populasi sama, itu hasil pasti beda. Ya mungkin hanya itu rekan-rekanku semuanya. Salam seketer dari Jambi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawan.